Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok interview untuk mata kuliah kepemimpinan. Di sini kami melakukan interview untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah kepemimpinan. Interview kami kali ini akan mendatangkan seorang narasumber yang mana beliau adalah salah seorang founder dari Kukodein. Kukodein ini adalah startup di bidang jasa pembuatan website dan aplikasi. Base-nya founder ini, startup ini ada di daerah kota Yogyakarta. Nama foundernya yaitu Ahmad Muzaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmad, selamat datang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Mas Ahmad Muzaki sudah mau menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu ataupun meluangkan waktunya kepada kami untuk kami wawancarai mengenai konsep kepemimpinan dan bagaimana cara Mas Zaki untuk memimpin sebuah startup dan membangun sebuah tim yang solid di startupnya. Mungkin saya langsung menanyai beberapa pertanyaan yang nanti akan disambung oleh teman-teman yang lainnya. Saya mulai dari pertanyaan yang ini dulu, Mas. Bagi Mas Zaki, apa bagian terbaik menjadi seorang CEO atau founder dalam sebuah startup? Yang terbaik ya mungkin ini sih, kayak kan founder ya, jadi dia bisa menentukan bagaimana bentuk dari startupnya itu. Jadi bagian terbaiknya itu, jadi bagaimana kita membentuk sesuai kita gitu tim-timnya, dan bagaimana kerja sama timnya, terus gimana cara komunikasinya, gimana menyelesaikan proyeknya itu ya. Bagian terbaiknya itu jadi kayak kita bikin keluarga sendiri gitu lah. Jadi kan kalau keluarga sendiri kita bisa dibentuk sesuai apa yang kita mau, ya tentunya kita bakal senang juga kan. Ya mungkin itu sih menurutku. Jadi ya membentuk tim yang sesuai dengan diri kita sendiri gitu. Oh, jadi tidak hanya sekedar tim tapi bisa membangun sebuah keluarga juga, Mas ya? Iya, betul. Oke, mungkin teman yang lain bisa lanjut bertanya. Saya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Pramana Putra. Saya ingin sedikit bertanya pada Mas Ahmad Muzaki. Mas Ahmad Muzaki ini kan seorang founder dari sebuah startup. Nah, kalau boleh tahu Mas Muzaki, apa sih visi dan misi perusahaan Mas Muzaki itu sebenarnya? Boleh dijawab sedikit, Mas? Oh iya, mungkin ini enggak sepenuhnya sama, karena kitanya sebenarnya belum membentuk bisnis yang baku gitu. Jadi ya mungkin ini dari saya dulu. Dari visinya sih ini sih, jadi bagaimana kita membantu masyarakat itu lebih mengenal teknologi. Jadi kan mungkin di kalangan anak muda ya kita udah paham kan gimana perkembangan teknologinya itu. Cuman kan ada sebagian yang lainnya yang lebih besar dari pelosok desa atau mana kan, itu sebenarnya belum tersentuh sama teknologi. Jadi kita ingin gimana caranya agar mereka juga ikut merasakan gimana perkembangan dari teknologi ini. Itu visinya. Terus misinya ya memberikan edukasi sih ke masyarakat gitu. Kayak kemarin kita sempat ngadain kayak seminar gitu, workshop, dan itu ya tujuannya ya untuk memberikan edukasi ke masyarakat gitu. Dan selain itu ya memberikan itu juga penawaran gimana kita ingin membantu usaha yang kalian atau masyarakat miliki dengan menawarkan website dan optimasi lainnya, seperti itu sih.
Mungkin itu sih cukup gitu. Oke, baik Mas Jaki. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Mas Jaki membangun sebuah relasi antar tim agar semakin komit dan semakin kuat sebagai tim? Oke. Saya tuh sebagai yang memimpin mereka itu sering ngadain ketemuan atau komunikasi di grup gitu loh. Jadi kalau ketemuan sih seminggu sekali membahas tentang proyek-proyek yang sedang dikerjain gitu. Terus kalau misalkan ada hal urgent ya langsung dikomunikasikan di grup gitu. Ya menurutku lebih ke komunikasi sih, gimana kita apa ya, intinya biar anggota itu ada semacam jawaban, misalnya mereka aktif gitu. Nah terus selain itu juga kan ketemu meeting rapat gitu kan, kalau terus menerus kan agak bosan juga kadang ya juga. Keluar meeting, bukan meeting sih, ketemuan tapi nggak bahas meeting, bahas yang lebih santai. Ini mungkin itu sih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan jika terjadi konflik di antara tim Anda? Kalau kejadian konflik ya ke komunikasi lagi sih. Jadi kan konflik kan biasanya antara 1 dan 2 itu apa ya, beda pemahaman gitu kan biasanya. Atau kadang satu udah ngerjain ini ternyata yang satunya ternyata kerjaan yang sama. Jadi ya itu sih, balik ke komunikasi yang tadi. Jadi kalau emang kejadian kayak gitu ya diredain dulu, jadi biar nggak ada emosi lagi antara satu dan lainnya konflik. Terus ya disampaikan kalau ternyata si ini ngerjain ini terus dan progresnya sampai sini, dan yang satunya ngerjain bagian ini sampai sini. Jadi ya lebih ke komunikasi lagi sih. Izin bertanya Mas, pertanyaan selanjutnya. Ya. Nah, Mas Zaki kan udah bergelut di bidang apa ya, perusahaan gitu kan. Menurut Mas Zaki itu tuh sikap atau poin penting yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan agar sebuah perusahaan itu bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan perusahaan itu apa poin pentingnya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, Mas? Poin pentingnya ya gimana dia manajemen orang sih. Jadi kan satu orang dengan satu orang yang lainnya, tim itu kan punya sifat dan pemikiran beda-beda kan. Jadi kita mesti tahu nih si satu ini ternyata nggak mau di push terus, maksudnya nggak mau ditekan-tekan terus. Jadi ya kita perlu menyampaikan sesuai apa yang dia maksudnya kita sampaikan biar masuk ke pemahaman dia gitu. Jadi kita sampaikan dengan bahasa yang lumayan enggak menyuruh gitu, dan biar dia mau. Dan ada satu lagi yang memang dia agak malas-malasan gitu kan. Nah kalau yang seperti itu ya perlu kita push gitu, perlu kita dorong terus sampai dia ikut kerjain gitulah. Ya mungkin itu sih satu penting. Kalau hal-hal penting yang lainnya ya kayak visioner, jadi dia tahu kedepannya tuh mau apa gitu. Cuman itu dari sisi yang belum terlalu penting sih menurutku. Yang paling penting ya itu manajemen orang. Karena kalau nggak manajemen orang ya, kalau nggak bisa ya nanti bakal pecah-pecah dan bakal males-malesan atau bakal yang lainnya gitu. Selanjutnya kalau pertanyaan dari saya, kalau startup Mas Zaki ini kan ini ya ada juga sama yang hampir sama ya jenis startupnya gitu.
Nah, kalau dari Mas Zaki sendiri, cara membranding startupnya agar punya khas tersendiri dan beda dengan yang lain itu gimana, Mas? Kalau selama ini sih membranding belum terlalu gencar membranding ya, cuman dari sisi orang ke orang gitu. Nah, mungkin kalau beda dengan yang lainnya sih, kita pengennya tuh memberikan kesan nuansa Islaminya dapat juga gitu. Jadi nggak hanya tentang teknologi terus gitu. Nah, tapi sisi keislamannya juga ikut tersampaikan pada klien atau yang mau kerjasama seperti itu sih. Berarti ada ini ya, ada kayak tujuan tersendiri yang mau disampaikan ya ke klien gitu ya. Berarti punya pesan tersendiri ya. Iya, ya kan dulu saya ikut lembaga dakwah kampus kan. Jadi ya setelah lulus ya tetap ikut dakwah lah ya, dakwahnya saya gini sih. Dijadikan sebagai media dakwah ya, Mas. Nah, ya seperti itulah semacam itu. Ya Mas, lagi saya mau ditanya dong, Mas Ahmad Muzaki ini kan membuat sebuah startup ini kan mungkin tidak begitu mudah ya kan. Apa sih tantangan terbesar dalam memanajemen tim itu, seperti apa sih Mas di dalam sebuah startup kalau boleh tahu? Tantangan ada dua sisi sih dari tantangan itu, berarti ya gimana kita nyari klien-kliennya itu juga perlu dipikirin kan, karena ya kalau kita lihat lagi ternyata banyak banget saingan kita gitu. Jadi ya gimana caranya kita nge-branding dan mendapatkan klien itu cukup ya lumayan effortnya. Terus untuk sisi sisi internal sendiri, manajemen orang ya mungkin itu sih ada beberapa orang yang kadang hilang kan, nggak bisa dikomunikasikan kan, jadi kan sebelumnya kan saya kasih tahu kan komunikasi itu penting ya, tapi kalau misalkan dia hilang kan jadi nggak bisa komunikasi kan, jadi ya perlu cara lain lah ya, ditemuin, disamperin orangnya gitu dan ditanya kenapa, ternyata ketiduran gitu. Ya macam-macam hal lah ya. Paling susah ya itu sih, jika satu orang itu ternyata nggak bisa dihubungi sama sekali gitu. Kalau yang lainnya mungkin dari sisi teknis, kayak misalkan ngerjain sesuatu terus nggak bisa ya kan, bisa minta bantuan orang lain atau minta bantuan satu orang ternyata nggak bisa, satu orang lagi ternyata bisa gitu. Nah, itu masih bisa dikomunikasikan lah kalau yang seperti itu. Ini mungkin itu sih. Baik Mas, bagi Mas Zaki, bagaimana Mas Zaki mengontrol emosi atau mengatasi jika sebuah proyek gagal diselesaikan sesuai atau tepat pada waktunya? Kalau terus terang sih aku ya nggak terlalu emosiku kayak ya lumayan lah terjaga. Cuman kan ya kalau misalkan gagal kan tetap aja kayak merasa kecewa gitu kan. Ya mungkin itu sih, menghubungin kliennya lagi gimana kondisi kita tuh seperti ini di perusahaan dan ternyata enggak sesuai jadwal selesainya ya, dari apa yang kemarin tuh ya minta keringanan lah dari kliennya itu, minta kelonggaran waktu, minta kalau bisa, kalau emang nggak bisa ya mau gimana lagi ya terpaksa. Untuk semua itu apa yang sudah terjadi siap dengan resikonya ya Mas,
setiap hal yang Iya, ya memang siap gitu lah. Namanya juga startup kan, ya memang siap kondisi-kondisi kayak gitu. Kadang kliennya hilang terus kemana, terus nggak ada sama sekali kabar, padahal proyeknya udah jadi dan udah diserahin. Ya banyak lah kondisi-kondisi kayak gitu. banyak. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak Zaki memberikan apresiasi kepada tim jika proyek diselesaikan lebih awal dari target? Ya mungkin kayak yang disampaikan di awal tadi ya, jadi kalau rapat-rapat terus kan bikin sepaneng gitu, bikin tegang di pikiran. Ya sekali ngajak keluar terus ngajak makan gitu lah, atau ngajak jalan-jalan entah kemana, naik ya entah kemana, naik ke pantai atau mana, ya sekali lah kayak gitu. Jadi ya perlu memberikan hadiah atau apa lah. Ya selama ini itu sih, makan bareng, kalau enggak ya pergi kemana gitu. Mas izin bertanya lagi. Kalau menurut Mas, kalau boleh tahu, kalau menurut Mas sendiri tuh, Mas punya cara kepemimpinan seperti apa, atau tipe pemimpin yang seperti apa, Mas? Kalau aku sih lebih ke ini ya, lebih terbuka ya. Jadi kalau misalkan ada project terus ada suatu masalah, nah awal ya aku nggak langsung ngasih perintah langsung gitu. Aku awalnya tuh terbuka, ngasih pendapat dulu, dan aku serahin ke tim. Jadi kan pendapat bareng kan, itu gimana caranya kita nyelesain project ini gitu. Jadi ya lebih dilempar ke tim sih, pendapat bareng-bareng itu masuk apa? Demokrasi ya? Iya. Musyawarah. Mengarah. Berarti nggak semua project, misalnya ada project tidak langsung kamu ambil Mas ya, tanya pendapat tim dulu bisa nggak gitu ya? Biasanya gitu sih, saya lempar ke tim. Ini gimana nih, ada project ini bayarnya segini, dan tapi ya hanya seberat ini gitu, mau ambil apa enggak gitu. Dan saling membagi masing-masing. Soalnya dulu tuh pernah ya aku ngasih perintah gitu kan, ternyata yang dikasih perintah ternyata enggak mau gitu kan. Dan saya ubah lah, jadi ya gimana pendapat bareng-bareng lah gitu. Kalau emang yang lainnya nggak bisa ngasih pendapat, ya itu baru aku ngasih pendapat gitu. Oke, mungkin ini apa Mas ya, pertanyaan yang terakhir. Apa yang Mas pegang sampai sekarang agar tetap pada jalurnya dan tetap pada tujuan untuk membesarkan startup Mas sendiri itu apa Mas? Ini sih mungkin dari awal kan udah dikasih tahu kan, kita tuh bikin tim ini bareng-bareng ya, tujuannya ke yang tadi itu kan, bisnis tadi gitu. Nah setelah sepanjang jalannya ya, itu ya dikasih tahu lagi kalau misalkan ada masalah terus ternyata down gitu kan, ya kasih tahu lagi gimana kita tuh bentuk tim ini tujuannya untuk ini gitu. Ya saling mengingatkan gitu. Toh gitu kan, bentuk tim ini kan bareng-bareng gitu kan. Jadi ya kalau emang ada yang nggak terlalu bisa ya dikomunikasiin lagi gitu sih. Berarti kalau ada salah satu yang kayak capek atau itu diingatin lagi gitu Mas ya, karena kita punya tujuan yang sama. Terakhir lagi nih Mas, nasihat ataupun pesan untuk
kami kan sebagai mahasiswa ataupun orang-orang di sana yang mungkin mau membangun atau memulai sebuah founder atau startup itu mungkin masih takut atau masih belum punya semangat yang besar gitu. Mungkin dari Masnya yang sudah ngalamin duluan gitu, apa nasihat ataupun pesan yang mau Mas sampaikan mungkin? Oh iya, mungkin lebih ke ini sih, tentuin tujuan dari startup itu seperti apa, dan kalau bisa ya apa ya, inovasi yang diajuin atau diusulin itu kalau bisa ya bisa apa ya, kalau bisa biar masyarakat juga terbantu gitu. Jadi ya kayak ya ada timbal baliknya ke masyarakat gitu lah. Jangan sampai bikin startup tapi ya nggak ada tujuan membangun masyarakat itu. Nah, itu kan nanti jangka panjangnya itu bakal susah. Berarti Dan bikinlah tentunya ya, dan tentunya ya kalau emang merasa berat ya memang ya ini startup berat, karena kan bikin perusahaan sendiri kan dari awal. Ntar ya ujung-ujungnya kalau udah besar ya enak sendiri gitu. Itu. Berarti bikin sebuah perusahaan yang bermanfaat untuk orang banyak gitu Mas ya. Iya. Dan kalaupun di awal sakit ya emang namanya juga lagi ngebangun pasti lebih banyak sakitnya gitu. Nah itu. Ya cuma itu. Ya mungkin itu tadi beberapa pertanyaan yang udah lumayan bisa menjawab lah dari Mas Zakinya kepada kami semua, dan ada beberapa nasihat yang udah Mas sampaikan untuk kita. Barangkali mungkin di kemudian hari ada dari salah satu dari kita ataupun semuanya yang bisa bangun sebuah startup juga atau menjadi seorang pemimpin. Mungkin itu aja Mas Zaki, dan terima kasih untuk waktunya dan ilmunya yang udah dibagikan kepada kami. Semoga startupnya cepat berkembang dan semakin sukses ya. Amin. Dan ya mungkin dari saya itu aja saya sampaikan kepada Mas Zaki. Mohon maaf untuk saya dan teman-teman apabila ada pertanyaan ataupun sikap yang tidak enak di pandang Mas Zaki. Kami minta maaf. Mungkin lebih kurang itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zaki. Terima kasih Mas Zaki. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Ya.